Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian baik-baik saja? Iya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah tentunya. Amin. Baiklah, di kesempatan kali ini saya ingin sekali lagi merekap alur film yang diperankan oleh beliau ini. Yah, Bapak Suku Bosman yang cukup populer pada masanya melalui film God Must Be Crazy yang rilisnya sudah sangat-sangat lama. Namun pada filmnya kali ini mungkin beliau tidak menjadi fokus utamanya. Akan tetapi jangan khawatir karena beliau tetap akan banyak ditampilkan dengan berbagai kekocakannya. Nah, tanpa ingin berlama-lama lagi di awal, langsung saja kita gas. Inilah dia, Crazy Safari. Diawali dengan memperlihatkan sebuah acara pelelangan songgok vampir yang baru saja didatangkan dari Hong Kong. Cukup mengherankan karena ternyata banyak dari orang-orang kaya di Inggris yang berminat membayarnya dengan harga yang fantastis untuk dijadikan koleksi unik. Apalagi setelah mendengar penjelasan dari sang moderator, yang mana kata beliau, benda ini bisa dikendalikan dengan sangat mudah dan pastinya sangat kuat, yang mungkin lebih kuat dari si Dracula. In comparison to a very different Chinese vampire, same goes for very strong light and various other methods. Nah, ternyata di antara orang-orang kaya tersebut ada dua orang dari Cina yang juga menginginkan vampir tersebut dengan tujuan ingin memulangkannya ke tempat asalnya. Karena sebelumnya vampir ini memang merupakan hasil pencurian dari orang yang tidak bertanggung jawab. Dan mereka berdua adalah si Thais yang merupakan seorang mahasiswa dan gurunya yang bernama YC. Singkat cerita, terjadilah tawar-menawar antara Thais dan salah seorang pengusaha singkong ini. Hingga di satu titik, Thais pun kebingungan karena harga yang ditawarkan pengusaha singkong itu begitu tinggi, melampaui kemampuan kantong mereka. Saat itulah si YC pun mencoba bernegosiasi dengannya karena bagaimanapun caranya, vampir itu harus mereka pulangkan agar tidak mengganggu para hantu di sana. Namun pengusaha singkong ini tetap kekeh ingin membelinya sehingga YC pun harus turun tangan menghidupkan si vampir tersebut. Yang pada akhirnya membuat semua orang di sana ketakutan. Namun tak disangka di luar gedung tampaknya ada festival Halloween, sehingga mau tidak mau mengganggu pergerakan YC dan si Thais. Nah, saat itulah vampir itu pun tiba-tiba pergi saat mendengar suara lonceng orang bersepeda, yang kemudian berakhir dipalaki 3 orang-orang preman kondangan ini. Namun sialnya salah satu dari mereka malah melepaskan kertas jimatnya si vampir yang membuat si vampir itu pun hidup dan lantas menyerang mereka. Beruntung sekali si YC cepat datang untuk menghentikan amukan si vampir sebelum terjadi apa-apa dengan mereka semua. Tiga cerita, Thais dan YC pun berangkat pulang membawa si vampir dengan menyewa sebuah pesawat. Namun tak diduga cuaca hari ini tiba-tiba memburuk. Bahkan si pilotnya sampai kebingungan apakah dia telah terbang menuju Hong Kong atau tidak. Nah, saat kebingungan itu berlangsung di bawah sana, ternyata ada Bapak Kiko yang sedang berburu. Yang tak lama kemudian, Bapak Kiko itu pun melihat ada 2 mobil jeep milik orang asing yang sedang menculik 3 orang wanita dan penduduk lokal. Nah, mendengar para wanita itu minta tolong, Kiko pun melepaskan mereka, yang tentunya membuat kesal para orang-orang asing itu. Sementara itu di atas mereka di pesawat, si pilot magang yang kebingungan itu pun menyuruh Thais dan YC mengurangi beban pesawat mereka. Dan mulailah mereka membuang minumannya yang tanpa sengaja malah menimpa orang-orang yang ada di bawah. Yang tentunya membuat kaget Kiko sekaligus membuat mereka selamat. Akhirnya karena tak tahu harus berbuat apa lagi, si pilot magang itu pun berniat terjun bebas dan membiarkan YC dan Thais di pesawat. Nah, karena si YC memikirkan anak bininya di rumah, mereka berdua pun berniat terjun bebas juga. Namun masalahnya adalah si vampir ini yang ternyata agak ketakutan untuk melompat.
Dan singkat cerita, vampir itu pun berhasil mendarat dengan selamat di tengah kerumunan orang-orang asing tadi. Mereka pun mencoba menombaki si vampir itu, namun yang terjadi adalah tombaknya yang patah. Nah, karena kebingungan dengan makhluk tersebut, si Kiku ini malah iseng melepaskan kertas jimatnya si vampir, yang akhirnya membuat vampir itu pun menyerang mereka, dan terus mengikuti wanita-wanita tadi yang memang saat itu sedang membawa gelang lonceng. Nah, di sini Kiku mencoba menempel kembali kertas jimatnya si vampir. Namun, karena vampir itu terus bergerak, Kiku pun merasa sangat kesulitan menempelnya. Hingga tanpa sadar mereka pun telah sampai di perkampungan suku tersebut, dan kertas jimat itu pun berhasil ditempel kembali. Sungguh hal aneh yang sangat luar biasa, tak pernah mereka temukan makhluk unik seperti itu sebelumnya. Nah, tak lama kemudian vampir itu pun kembali bergerak karena mendengar suara lonceng yang ada di tangan para wanita suku tadi, membuat Kiku sadar bahwa si vampir akan bergerak mengikuti suara lonceng. Akhirnya sampai di sini, Kiku dan seluruh penduduk suku itu pun sadar fungsi lonceng dan kertas jimat yang ada di jidatnya si vampir. Nah, setelah mengamankan si vampir, Kiku pun mengajak beberapa orang penduduk suku untuk mengambil mobil orang asing yang tadi. Nah, di sini mereka juga membawa si wanita yang bernama Jenny. Tak disangka Kiku lah yang akan memakai mobil tersebut, bermodalkan pengalamannya terdahulu, walaupun sebenarnya teman sebelahnya Kiku cukup ragu dengannya. Tapi Kiku ini yakin dia bisa, dan iya, mobil itu pun berhasil berjalan mundur. Tentunya teman Kiku menyalahkannya karena merasa dia tidak bisa mengendarai mobil. Namun entah bagaimana kok tiba-tiba si Kiku ini malah langsung bisa. Dan ternyata mobil tersebut hanya diderek oleh 2 ekor gajah. Sementara itu di tempat lainnya, Thais dan Weixi yang dimana saat ini sedang mencari-cari keberadaan si vampir itu pun mencoba menangkap burung onta agar memudahkan pencarian mereka. Rencananya adalah dengan parasut yang ada, Weixi berusaha mengendarai onta tersebut agar parasutnya bisa ditarik dan akan terbang bersama Thais, sehingga dia bisa leluasa memantau si vampir dari atas langit. Namun sayang, rencana sekeren ini harus cepat-cepat berakhir karena tiba-tiba ada seekor badak yang mau menyeruduk si Weixi. Nah, keesokan paginya di perkampungan suku, beberapa anak bandel diam-diam membawa si vampir itu keluar untuk bermain. Parahnya, salah satu dari mereka malah mengelabui ibunya sendiri agar mereka tidak ketahuan. Mereka pun begitu gembira karena bisa bermain dengan makhluk sekeren ini, sampai-sampai tak sadar malah diketahui Kiku dan 2 orang temannya. Kiku pun lantas memaksa mengambil loncengnya, namun karena anak-anak ini super bandel, Kiku malah kesulitan mendapatkannya, dan itu terus diiringi dengan gerakan si vampir yang mengikuti suara lonceng. Akhirnya lonceng itu pun tersangkut di atas pohon yang banyak buahnya. Nah, saat Kiku mencoba mengambil loncengnya, lonceng itu pun kembali berbunyi yang sontak membuat si vampir menabrak pohon tersebut dan menjatuhkan banyak sekali buah yang bisa mereka makan. Nah, dari sinilah ide brilian Kiku pun muncul untuk memanfaatkan si vampir agar bisa berguna demi bangsa dan negara. Nah, keesokan paginya Kiku bersama 3 orang lainnya terlihat sedang mencari ular untuk mereka makan. Disinilah si Weixi dan Thais bertemu mereka dan mulai mendekatinya untuk bertanya. Tentunya Kiku tak mengerti apa yang Weixi dan Thais katakan hingga saat Kiku hendak memegang bajunya si Weixi. Weixi itu pun sergap menangkap tangan Kiku dan memelintirnya. Dari sinilah Kiku pun minta maaf dan melanjutkan pekerjaan mereka. Namun entah apa yang dipikirkan Weixi. Dia pun lantas memasukkan kakinya juga ke dalam lubang seperti yang dilakukan si Kiku. Akhirnya seperti inilah yang terjadi. Yah, kaki Weixi pun tiba-tiba ditarik ke dalam lubang. Yang ternyata seekor ular piton berukuran besar membuat si Weixi begitu kaget bahwa Kiku dan yang lainnya ternyata sedang mencari ular. Nah, dari sinilah Kiku pun mengajak si Weixi dan Thais untuk pergi ke perkampungan mereka agar kaki si Weixi ini segera diobati dengan para tetua suku. Namun karena tak lama kemudian, karena si Weixi ini sudah dari kemarin gak minum gak makan, Weixi pun menyuruh Thais untuk minta air kepada mereka. Berharap dapat suguhan air yang banyak, Weixi dan Thais ternyata hanya diberikan sedikit sekali air yang ditaruh di atas daun.
Tentunya si Wei Si gak nyangka karena bakal dikasih air sebanyak itu. Ditambah lagi saat ingin minum, airnya malah gak masuk ke mulutnya si Wei Si yang membuatnya semakin kesal. Malam pun akhirnya tiba, dan seperti biasanya, para warga suku akan berkumpul mengelilingi api unggun. Nah, di sini si Wei Si ini terlihat sedang memperhatikan 3 orang wanita yang sebelumnya diculik. Kelihatannya dia cukup menyukai mereka. Nah, sebagai seorang tamu, biasanya warga suku akan menyiapkan 1 wanita untuk menemaninya tidur. Tapi bukannya dapat antara 3 wanita tadi, si Wei Si ini malah dapat jatah wanita super jumbo malam itu. Tapi tak apa-apa karena besoknya, si Wei Si ini pun terlihat cukup segar dan tambah bersemangat. Nah, tak lama kemudian, si Wei Si ini pun merasa ingin buang air besar, yang kemudian mendatangi seorang wanita di sana untuk mengambil daun untuk cebokannya. Tentunya wanita itu tak bisa memberikan daun tersebut karena itu adalah bahan makanan mereka. Walaupun si Wei Si ini sudah mencoba dengan trik sulapnya. Tapi wanita ini ternyata cukup pintar berhitung dan gak mudah dibohong-bohongi oleh si Wei Si. Yang membuat si Wei Si harus dikejar-kejar karena dianggap mencuri. Nah, akhirnya di suatu tempat saat si Wei Si ingin bersiap lepas landas, tiba-tiba, tempat itu pun roboh yang memaksanya membuat sedikit pertunjukan dengan ular kobra yang dia tangkap. Tak disangka penduduk suku malah takjub dan senang melihat pertunjukan itu dan berharap si Wei Si mau mengajarinya. Nah, setelah itu pun si Wei Si segera mendatangi Thais untuk melakukan ritual pemanggilan si vampir. Dan singkat cerita, mulailah si Wei Si melakukan ritualnya dengan mengorbankan darah Thais yang masih perjaka, agar kekuatan ritualnya cukup kuat untuk menggerakkan si vampir kembali kepada mereka. Namun saat itu si Wei Si merasa sangat kesulitan dan benar-benar menguras tenaganya. Karena bagaimana tidak, posisi si vampir ternyata berbeda dengan posisi boneka santet yang digunakan si Wei Si untuk menggerakkannya. Seseorang dari suku itu pun mencoba membantu si vampir tersebut. Namun dia malah ketindihan karena si Wei Si membalikan bonekanya. Namun tetap saja si Wei Si kesulitan karena pria itu terus memegang si vampir. Hingga kemudian datanglah Kiko dan temannya untuk membantu. Namun malah jadi seperti ini. Hingga vampir itu pun berhasil ditarik keluar dan terjadilah keributan ke kampung saat para penduduk suku mencoba menghentikannya. Namun anehnya saat si vampir akan menemukan bahaya, seperti akan menabrak pohon berduri, si vampir itu malah berhenti. Seakan dia masih punya kesadaran dan tidak bisa seenaknya digerakkan. Hingga pada akhirnya, vampir itu pun sampai di tempat ritualnya si Wei Si, dan Kiko pun terlihat sangat marah karenanya. Karena menurut Kiko, si Wei Si ini telah kurang ajar karena mengganggu vampir mereka. Namun Thais membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa vampir itu adalah milik mereka. Namun Kiko ini kekeh tidak terima, karena menurutnya vampir itu adalah miliknya dan penduduk suku. Tak ingin banyak perdebatan, si Wei Si itu pun mengajak Kiko untuk membuktikan siapa yang layak menjadi pemilik sah vampir tersebut. Awalnya si Wei Si melepas jimatnya si vampir untuk membuktikannya. Tapi hal ini pastinya sudah diketahui oleh Kiko. Kaget dengan hal tersebut, si Wei Si pun lantas membunyikan loncengnya. Tapi hal ini juga sudah diketahui oleh Kiko dan penduduk desa. Karena tak ada cara lain lagi, si Wei Si pun akhirnya kesal dan langsung mengerjai Kiko dengan cara menempelkan darah Kiko kepada kertas jimat si vampir. Membuat si vampir itu langsung beringas dan mengejar Kiko. Sampai akhirnya Kiko pun benar-benar ketakutan dan minta pertolongan si Wei Si untuk menghentikannya.
Nah, dari sini vampir itu pun dilepaskan dengan ikhlas oleh Kiko dan penduduk suku untuk dibawa pergi bersama Weishi dan Thais. Namun mereka benar-benar sudah sangat senang kepada si vampir, apalagi anak-anak mereka, yang juga sangat sedih karena si vampir itu akan segera pergi. Nah, beberapa saat kemudian saat si Weishi dan Thais telah pergi meninggalkan perkampungan, yang mana diantar sendiri oleh Kiko. Tiba-tiba penduduk suku itu pun diserang oleh sekelompok suku lain yang ternyata disuruh oleh si Jenny dan 2 orang temannya. Mereka pun langsung bergegas dan saat sampai langsung melihat bahwa para penduduk suku terus diancam agar mengatakan di mana 3 wanita yang diselamatkan Kiko sebelumnya. Saat itulah Kiko pun mau segera ke sana, tapi si Weishi terus melarangnya. Hingga kemudian si Kiko kembali ditetok karena tidak mau mendengarkan si Weishi. Si Weishi pun lantas melepaskan si vampir untuk membantu penduduk suku terlebih dahulu. Lalu kemudian mereka pun kembali bersatu untuk mengusir para penjahat itu dari perkampungan mereka. Tak disangka mereka juga ternyata punya hantu yang bisa dikendalikan dan cukup sangar dan kuat membuat si vampir rada-rada ketakutan menghadapinya. Hingga pada akhirnya saat anak-anak penduduk suku mengungkapkan kekecewaannya kepada si vampir, barulah kemudian vampir tersebut merasa berani dan langsung menyerang si hantu ijo dengan beringasnya. Melihat hantu mereka telah kalah telak, para penjahat itu pun jadi ketakutan dan akhirnya berbalik dihajar oleh para penduduk suku dan si Weishi. Hingga akhirnya tersisalah teman si Jenny yang saat ini berhadapan dengan Kiko. Lalu si Jenny sendiri yang terus diburu oleh si vampir membuatnya sangat ketakutan. Dan yang terakhir, dukunnya si Jenny yang berhadapan dengan Weishi dan Thais. Namun saat itu si Weishi tak sengaja memukul jambul sakti si dukun yang lantas diambil oleh seekor babon. Ternyata kekuatannya ada pada jambul tersebut yang saat ini tiba-tiba berpindah kepada si babon yang lantas menyerang si dukun. Namun akhirnya babon tersebut pun berhasil dipukuli dan mati. Saat itulah roh babon itu pun keluar dan segera dipindahkan oleh si Weishi kepada Thais, membuatnya langsung hebat. Namun semuanya belum selesai karena setelah Kiko membuat temannya si Jenny kabur, dia pun kembali diserang oleh beberapa suku jahat tadi, yang lantas membuat Weishi berpikir jika mau coba-coba memasukkan kodam Bruce Lee ke tubuhnya. Dan seperti inilah hasilnya. Nah, setelah semuanya selesai dan para penjahat itu pun telah melarikan diri, si Weishi dan Thais pun kembali berpamitan. Dan mereka semua lalu bertukar barang untuk kenang-kenangan. Ternyata Weishi diberikan oleh Kiko batu permata yang banyak karena memberikan jubahnya dan kostum si vampir, serta membuat orang-orangan vampir untuk mereka. Namun Kiko dan penduduk suku tak menyadari bahwa orang-orangan vampir yang dibuat itu tak akan pernah bisa bergerak walaupun diloncengi. Tamat ending yang menyedihkan. Oke baiklah, terima kasih banyak sudah menonton reka film kita kali ini sampai selesai. Semoga kalian bisa sedikit terhibur. Saya pamit dulu, selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa lagi di reka film kocak selanjutnya. Terima kasih ya, thank you, I love you, no smoking.